الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana pada hari Jumat ini, hari yang dimuliakan Allah, hari rajanya hari Sayyidul Ayyam, setiap orang yang melaksanakan ibadah di hari ini Allah lipat gandakan. Setiap amal soleh yang ia kerjakan Allah terima amal kebaikannya. Dan setiap orang yang berdoa di hari Jumat ini Allah ijabah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini, salatnya kita, sedekahnya kita, baca Al-Qur'annya kita, zikirnya kita, semuanya Allah terima amal ibadah kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan ke pangkuan baginda tercinta, hakim termulia, Nabi pilihan Allah, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para Nabi dan Rasul yang begitu luar biasa, yang namanya disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana biasanya ketika khatib naik mimbar, maka khatib berwasiat mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kenapa? Karena orang yang bertakwa balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang bertakwa, yang nanti kita kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, duduknya kita di tempat ini, sholatnya kita di tempat ini, baca Quran, sodakohnya kita, tidak lain, tidak bukan kecuali kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menurunkan ridhonya, harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita pasti Allah kabulkan.
Kita ingin sehat, Allah sehatkan. Kita ingin panjang umur, Allah panjangkan. Kita ingin hidup dalam keberkahan, Allah berkahi. Kita ingin dapat rezeki yang halal, barokah dan banyak, Allah berikan. Karena Allah sudah ridho kepada kita semua. Begitupun seorang anak yang mendapatkan ridho dari orang tuanya, karena Allah tidak akan ngasih ridho terhadap seorang anak sebelum orang tua ngasih ridho kepada anaknya. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Ketika seorang anak dapat ridhonya dari seorang tua, maka anak ini sudah dijamin suksesnya, bahagianya, senangnya di dunia, bahkan dia dapat kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana caranya? Bagaimana jalannya kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebutkan, yang pertama, untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai terhadap orang-orang yang bertaubat dan mencintai terhadap orang yang senantiasa mensucikan diri. Dalam ayat yang lain, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian semua dengan sebenar-benarnya taubat. Pasti kita, hadirin sekalian, yang namanya manusia pasti punya kesalahan, dosa, kekurangan, keburukan yang pernah kita lakukan. Pernah kita menyakiti hati orang tua kita, sengaja tak sengaja, sadar atau tak sadar. Pernah kita menyakiti hati istri-istri kita di rumah, sehingga mereka kecewa terhadap kita. Pernah kita menyakiti hati anak-anak kita yang berada di rumah. Pernah kita menyakiti teman-teman kita di pekerjaan. Semua dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan, sebenarnya itu adalah penghalang dari ijabahnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang ulama ditanya sama masyarakat penduduknya. Lalu ulama ini ditanya, wahai ulama yang soleh, kami ini setiap malam, setiap siang, sore, terkadang kami berdoa tak lelah, terus berdoa. Tapi kenapa Allah tak ijabah doa-doa kami? Kami berharap Allah mengijabah. Kami meminta pertolongannya, Allah memberikan pertolongan. Tapi setiap doa kami ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama yang soleh ini, sebetulnya kalian betul sudah berdoa, namun ada perilaku, ada hal-hal yang menyebabkan doa itu tertolak, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para masyarakat atau penduduk pada zamannya ini bertanya, emang kenapa? Alasannya kenapa kok doa kami tidak dijabah? Jawaban ulama ini, kalian ini tahu surga diperuntukkan bagi orang-orang Islam, diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, tapi kalian malah menjauhi dari surga itu sendiri. Kalian tahu neraka adalah tempatnya orang-orang yang tak beriman, tapi kalian dekati neraka itu. Kalian laksanakan perbuatan buruk, perbuatan dosa, padahal perbuatan itu menghantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu setan itu musuhnya kalian, tapi kalian dekati setan itu. Amalan-amalan banyak yang dimana amalan ini menjerumuskan ke lembah nerakanya Allah, menjadi teman-temannya setan. Hadirin sekalian, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena ijabah doa ini begitu penting, begitu luar biasa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Dan bagaimana untuk mengharap menggapai puncaknya ibadah ini? Tentunya kita harus bersih dari yang namanya dosa, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua hadirin,
Bagaimana kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho terhadap kita semua? Yang kedua, kita harus rajin menuntut ilmu. Kenapa kita harus rajin menuntut ilmu? Karena kata Rasul, Allah sediakan surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menempuh suatu ilmu, seperti halnya dia, Allah mudahkan berjalan untuk menempuh surganya. Jadi kita semua yang hari ini Allah mudahkan untuk senantiasa mendengarkan ilmu, senantiasa mau mendengarkan nasihat-nasihat guru, senantiasa mendengarkan ketika ada orang yang berceramah, berkhutbah, dia dengarkan, dia catat, dia simak, dia amalkan, seperti halnya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kenapa kita harus menuntut ilmu? Sebagaimana kita akan menggapai ridhonya, karena Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah berfirman dalam Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau dia seorang RT hari ini, Allah angkat derajat menjadi seorang RW, RW jadi lurah, lurah jadi camat, camat jadi wali kota atau bupati, wali kota bupati jadi gubernur, terus jadi presiden, menteri dan sebagainya. Allah angkat derajat di dunianya, bahkan Allah angkat derajat di akhiratnya nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, bagaimana cara kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah senantiasa mengingat Allah atau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar atau kufur. Orang yang ingat kepada Allah, Allah ingat kepadanya. Di tengah susah, di tengah musibah yang melanda dia, di tengah kebingungan, kerumitan hidupnya karena dia dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri jalan keluar. Orang yang tak ingat, Allah jerumuskan ke lembah kebingungan, kesusahan, kerumitan, tidak ada jalan keluar. Hadirin sekalian, di zamannya ada seorang ulama yang namanya Asy-Syaikh Al-Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika ulama besar yang begitu solehnya ini datang ke sebuah pasar, lalu melihat ada pemandangan yang begitu indah. Kenapa? Ada seorang kakek-kakek yang matanya buta, tangan dan kakinya tidak ada. Kedua tangannya terputus, kakinya terputus, tidak ada. Kemudian dalam tubuhnya terdapat penyakit lepra. Apa yang indah? Tadinya ini ulama mau berjalan, mau belanja, akhirnya berjalannya terhenti gara-gara mendengarkan kata-kata yang begitu luar biasa dari mulut sang kakek ini. Ketika ada orang yang melewati ke pasar itu lalu menyuapkan makanan roti ke mulutnya, keluar yang begitu indah. Alhamdulillah ya Allah, kata kakek ini, atas segala nikmatmu yang luar biasa yang kau berikan kepadaku. Datang lagi yang belanja ke pasar, ngasih makanan kepada mulutnya langsung karena tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, matanya buta. Lalu bersyukur ini kakek, alhamdulillah ya Allah atas nikmatmu yang luar biasa yang kau berikan kepada aku. Terhenti jalannya ini ulama, lalu menghampiri ini si kakek yang buta ini, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum wahai kakek. Dijawab sama kakek ini, waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Waalaikumsalam ya Syekh Ibrahim bin Adham. Kaget ini ulama. Min aina ta'rifuni? Dari mana engkau kenal diriku? Padahal saya ini baru pertama kali ke pasar ini, baru pertama kali saya lihat engkau. Kenapa engkau kenal diriku? Jawaban kakek ini, ma jahiltu syai' mundu araftullah. Tidak ada yang aku tidak kenal semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa taala.
Pengetahuan dia mampu mendebak siapa orang yang datang mengucapkan salam karena Allah berikan hidayah petunjuk kepada kakek ini. Lalu ulama ini bertanya, "Wahai kakek, saya tadinya berjalan mau belanja, tapi ada pemandangan terdengar begitu indahnya di mulut engkau. Saya melihat ada beberapa orang yang memasukkan makanan kepada mulutmu. Lalu engkau mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmatmu yang luar biasa." Mana yang luar biasa? Nikmat mana yang luar biasa? Saya lihat matamu buta, kaki dan tanganmu tidak ada. Di tubuhmu penyakit lepra, rumahmu tidak punya, hanya di pinggir jalan, dihelai dengan kardus. Mana nikmat yang luar biasa? Kata kakek ini, Allah masih sayang kepadaku, wahai Syekh. Allah masih sayang kepadaku karena Allah meninggalkan nikmat yang luar biasa kepadaku. Dua hal. Yang pertama, qalban syakiron. Yang kedua, walisanan zakiron. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lalu kata kakek ini, apakah ada orang yang kaya yang Allah berikan nikmat yang banyak, lalu mengucapkan dia bersyukur dan dia berzikir kepada Allah? Apakah ada orang yang diberikan tinggi jabatannya, rumah yang mewah, mobil yang banyak, istri banyak dan sebagainya, tinggi jabatan, harta banyak dan sebagainya, Allah berikan dunia kepadanya, lalu mampukah dia mengucapkan syukur kepada Allah dan berzikir dimanapun dia berada? Saya bersyukur kepada Allah dan berzikir kepada Allah karena Allah ngasih kepadaku kesayangan, yakni dua hal ini, mampu bersyukur dan mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, yang keempat, bagaimana cara kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kita harus banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Al-Qur'an ini adalah kalam Allah yang mulia, satu-satunya kitab yang masih abadi sampai saat ini. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musanya tiada, maka Tauratnya tidak ada. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabinya wafat, kitabnya sudah hilang. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa-nya tidak ada, diangkat ke langit dan nanti diturunkan di akhir zaman. Injilnya tetap ada, tapi isinya diacak-acak. Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Nabinya sudah wafat, tapi Al-Qurannya tetap terasa sama kita. Mukjizatnya masih terasa sama kita. Tidak ada bacaan yang mengandung pahala kecuali Al-Quran. Al-Quran, Al-Majalah, Al-Komik dan lain sebagainya. Ribuan halaman kita baca. Bacaan kita baca. WA, Instagram dan sebagainya kita baca berulang-ulang. Yang ada informasi pahala tidak ada. Tapi Quran 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi berhuruf-huruf, berayat-ayat, berjuz atau ber-30 juz kita baca. Dan tidak ada bacaan yang membosankan kecuali Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca tidak bosan, tapi bacaan yang lain malah bosan. Ini anehnya. Apalagi dibacanya di bulan Ramadan. Rasul bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi kita semua. Makanya di antaranya cara menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, hadirin, bagaimana cara kita menggapai ridhonya Allah, yakni dengan menyambungkan tali silaturahmi. Man ahabba ayyub satu alaihi fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rizkinya, ingin diperluas rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka rajinlah bersilaturahmi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Muslim, sangat celaka. Kemudian ditanyakan, siapa ya Rasulullah yang celaka itu? Beliau bersabda, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya hidup,
Lalu si anak ini malah ditetapkan menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 3 kecelakaan Rasul sebutkan, celaka bagi seorang anak yang durhaka, yang zalim, yang senantiasa menyakiti hati kedua orang tuanya. Padahal surga sudah ada di orang tua kita. Hanya saja bagaimana kita memuliakannya, bagaimana kita menjaganya, sehingga kita menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang mampu berbakti, membalas jasanya. Kita tekadkan di hari Jumat ini, jadikanlah ya Allah, saya ini menjadi anak-anak soleh yang mampu berjasa, yang mampu membalas jasa kedua orang tuaku nanti, sehingga yang ada kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan kita raih karena baktinya kita kepada orang tuanya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana orang tuanya yang sudah wafat? Caranya salah satu ziarahi kuburnya. Yang kedua, sedekah kita niatkan untuk almarhumah yang sudah wafat. Mudah-mudahan kelima amalan barusan, taubat, mencari ilmu, mengingat Allah, baca Al-Quran, menyambungkan tali silaturahmi, dan berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan amalan ini bisa kita gapai menjadi gapaian ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Di penghujung khutbah kedua ini, marilah kita menundukkan kepala, mengusulkan hati, mengangkat tangan, mengaminkan. Mudah-mudahan segala harapan doa kita Allah ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari ini kami berkumpul di tempat-Mu ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah, kabulkan segala hajat kami, cita-cita kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, terasa tak terasa, sadar tidak sengaja, tidak sengaja ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa pasangan kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak keturunan kami ya Allah. Jadikan kami semua menjadi orang-orang yang saleh, hamba-hamba-Mu yang saleh, yang Kau tempatkan di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jangan Kau biarkan pulang dari tempat ini Engkau belum ijabah gara-gara dosa-dosa kami. Jangan Kau biarkan pulang dari tempat ini Engkau tidak ijabah segala harapan dan keinginan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, sehatkan kami lahir dan batin kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan orang-orang yang meninggal pada hari ini wafatnya husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau seandainya pulang di tempat ini kami ditakdirkan oleh-Mu ya Allah wafat di tengah jalan, wafat di rumah,
Jadikan wafatnya wafat husnul khotimah, wafat yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa kesalahan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة